Assalamualaikum. Di video kali ini kita akan mereview obat tetes hidung pada anak, yaitu Iliadin Oxymetazoline HCl 0,025% untuk anak usia 2-6 tahun. Tiap mili mengandung oxymetazoline HCl 0,25 mg ya teman-teman. Dan ini merupakan ada logo warna biru lingkaran hitam ini. Ini maksudnya obat bebas tapi terbatas. Dan dosis obat ini lebih tinggi daripada obat aman ya. Yaitu yang logonya hijau lebih rendah daripada yang logo K latar merah lingkaran hitam, yaitu obat keras. Dan untuk membeli obat ini tidak memerlukan resep dokter, bisa kita beli langsung. Oke, selain itu yang harus diperhatikan juga, jangan lupa tanggal kadaluarsanya sebelum mengonsumsi obat ini. Obat ini indikasinya untuk meringankan hidung tersumbat karena rinitis akut, sinusitis akut, dan kronik rinitis alergi juga. Keterangan lainnya bisa kita lihat di brosur ya. Takaran pemakaian, teteskan ke dalam tiap lubang hidung 2-3 tetes 2 kali sehari, pagi dan malam. Jadi kalau dosis obat itu 2 kali sehari, tidak hanya pagi dan malam aja kita perhatikan. Jadi dalam satu hari satu malam itu kan ada 24 jam. Kalau 2 kali sehari kita harus minumnya 12 jam sekali agar lebih efektifnya seperti itu ya. Jarak minumnya jadi 12 jam sekali. Tapi di sini ditulis juga ini obat keras ya. Bacalah aturan memakainya. Oke, ini dia bentuk Iliadin Oxymetazoline obat tetes hidung pada anak. Tidak seberapa besar ya botolnya. Ini dia teman-teman. Perhatikan kemasan obatnya. Pastikan agar tidak rusak ya, karena bisa mempengaruhi komposisi obat atau konsentrasi obat jika kemasan obatnya rusak. Dan di dalamnya juga ada brosur cara penggunaan obat, cara pemakaiannya, dan juga aturan minum. Aturan pakai ya, karena ini obat tetes. Ini dia Iliadin Oxymetazoline HCl nasal drop spray. Nasal ini hidung, drop ini tetes, spray atau semprot ya. Cara pemakaian, bentuk kemasan semprot atau spray, kandungan oxymetazoline konsentrasi 0,05%. Oh, ini kalau yang spray ya. Nah, ini dia yang kita bahas, yang drop aja, yang tetes. Jadi ada juga obatnya yang bentuk spray ya. Ini yang kita bahas yang drop, yang tetes, obat tetes tadi. Ini dia kemasannya obat tetes. Bentuk kemasan tetes drop, kandungan oxymetazoline-nya konsentrasinya lebih rendah, yaitu 0,025%. Sebelum menggunakan, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir hingga bersih, lalu keringkan. Penting sekali kita cuci tangan agar bakteri tidak masuk ke dalam hidung kita ya. Kedua, bersihkan hidung dari mukus dengan air atau tisu. Mukus itu air lendir ya, bisa dibilang. Yang ketiga, lepaskan tutup botol untuk pemakaian pertama. Semprotkan ke udara hingga cairan di dalam botol keluar. Jika cairan keruh atau berwarna, maka jangan digunakan. Yang keempat, posisikan anak terlentang atau supinasi dengan kepala tengadah atau duduk atau berdiri ya. Intinya posisi kepalanya menghadap ke atas, posisi wajahnya menghadap ke atas agar kita bisa meneteskan ke dalam lubang hidungnya. Yang kelima, arahkan pipet
Tegak lurus terhadap hidung, hindari kontak antara ujung pipet dengan hidung. Yang keenam, teteskan obat di dalam pipet sesuai dosis yang ditentukan oleh dokter. Yang ketujuh, tahan posisi seperti ini selama 2 menit. Bersihkan kembali pipet dengan air mengalir lalu keringkan. Masukkan kembali pipet ke dalam botol. Yang ke-10, cuci tangan kembali dengan air mengalir hingga bersih. Itu dia cara penggunaannya. Jadi cara penggunaannya tadi kita peragakan ya. Yang pertama, kita sudah cuci tangan, sudah membersihkan hidung. Yang kedua dan yang ketiga, yang ketiga, lepaskan tutup botol pemakaian. Ya seperti ini ya, kalau obat tetes itu. Ini dia. Jadi fungsi ini untuk menyedot. Ini dia karet untuk menyedot cairan di dalam sini ya. Kita tekan, lalu kita lepas, sudah tersedot. Nah ini dia. Kalau di cara pemakaian tadi disuruh teteskan keluar dulu sekali, kita perhatikan ada keruh atau tidak. Tapi ini kalau seperti ini bisa kita lihat nih, tidak ada yang keruh kan, jernih. Yang kita teteskan, sebelum kita teteskan ke hidung, kita coba teteskan di sini ya. Oke, seperti ini meneteskannya ya, dengan ditekan ujung ini, bagian ujung ini ditekan dan obatnya akan menetes. Kalau jernih tidak keruh, berarti obatnya bisa langsung digunakan dan bisa ditutup kembali setelah digunakan. Oke, simpel saja cara menggunakannya, dan pastikan obatnya masih jernih, tidak keruh. Dan pastikan juga tangan serta hidung kita itu sudah bersih baru digunakan. Itu ya caranya. Dan kita baca komposisi obatnya ya. Oke, sekali lagi obat ini ada 2 jenis ya, yang drop tetes 0,025% dan yang spray 0,05%. Mekanisme kerja, Iliadin dapat meringankan hidung tersumbat dengan mula kerja kurang dari 10 menit dan dapat bekerja aktif selama 5-8 jam. Indikasi Iliadin dapat meringankan hidung tersumbat karena rinitis akut, sinusitis akut, dan kronik rinitis alergi. Jadi ini obat untuk hidung tersumbat, khususnya pada anak. Oke, takaran dan cara pemakaiannya sudah kita sebutkan tadi. Kita baca lagi ya. Bersihkan lubang hidung dari segala kotoran dan ingus. Iliadin drop 0,025%. Anak-anak 2-6 tahun 2 atau 3 tetes 2 kali sehari, pagi dan malam, itu 12 jam sekali. Diteteskan ke dalam masing-masing lubang hidung. Iliadin spray yang 0,05% ini, spray itu yang semprot, khusus untuk anak-anak di atas 6 tahun dan orang dewasa. Semprotkan 2 atau 3 kali semprot 2 kali sehari juga, pagi dan malam, ke dalam lubang hidung. Perhatian, jangan diberikan pada pasien dengan kondisi sebagai berikut kecuali atas petunjuk dokter. Yang pertama, dalam pengobatan dengan monoamin oksidase inhibitor atau penghambat MAO, antidepresan trisiklik, dan obat yang lain yang berpotensi meningkatkan tekanan darah, tekanan intraokuler yang meningkat, terutama narrow angle glaucoma. Yang berikutnya penyakit arteri koronaria, hipertensi. Yang berikutnya pheochromocytoma. Dan berikutnya gangguan metabolisme, hipertiroid, diabetes mellitus, porfiria. Yang terakhir kelainan kelenjar prostat. Jadi ini jangan digunakan pada penderita penyakit-penyakit berikut ya, yang sudah disebutkan
Iliadin drop 0,025% hanya diberikan kepada anak-anak 2-6 tahun, sedangkan yang spray 0,05% hanya diberikan pada anak-anak di atas 6 tahun dan orang dewasa. Penggunaan pada wanita hamil dan menyusui harap dipertimbangkan kegunaan dan resikonya. Perhatian, jangan melebihi dosis yang dianjurkan atau sesuai dengan anjuran dokter. Jangan digunakan untuk pemakaian lebih dari 7 hari berturut-turut atau dengan pengawasan dokter. Bila gejala berlanjut, agar menghubungi dokter. Penggunaan obat lebih dari satu orang dapat menyebabkan infeksi. Jadi obat ini tidak digunakan untuk bergantian ya. Hindarkan dari jangkauan anak-anak. Pengawasan dokter harus diberikan pada pasien dengan rinitis kronik. Penggunaan dosis lebih tinggi dari rekomendasi harus dalam pengawasan dokter. Interaksi obat, penggunaan bersama oxymetazoline dengan obat yang mempunyai efek hipersensitif dapat memicu meningkatkan tekanan darah. Efek samping yang mungkin terjadi antara lain gangguan pernapasan, torak dan mediastinal, rasa panas, rasa kering pada mukosa hidung, bersin, epitaksis, dan dapat terjadi pembengkakan kronik dari mukosa nasal pada pemberian berlebih atau jangka panjang. Gangguan sistem saraf, somnolence, sedasi, pusing, halusinasi, dan konfusi, terutama pada anak-anak. Gangguan jantung, palpitasi, takikardi, nadi cepat ya. Gangguan vaskuler, hipertensi, gangguan sistem imun, reaksi hipersensitivitas, gangguan psikis, insomnia, gelisah, gangguan umum, kelelahan, takipilaksis. Kontraindikasi bagi yang hipersensitivitas terhadap zat yang terkandung dalam preparat ini. Rinitis Zika. Overdosis. Efikasi dari obat-obat dekongestan topikal dapat turun. Takipilaksis pada penggunaan jangka panjang atau overdosis. Ya. Hal ini mungkin akan menyebabkan penggunaan dosis yang lebih tinggi dan penggunaan yang lebih sering, di mana pada akhirnya akan menyebabkan penggunaan secara permanen. Apabila terjadi overdosis atau penggunaan jangka panjang, pengobatan harus dihentikan segera. Gambaran klinis dari intoksikasi. Turunan imidazol bisa menjadi tidak jelas sehubungan hiperaktivitas yang ditandai dengan munculnya episode depresi dari sistem saraf pusat, jantung dan paru-paru secara bergantian. Terutama pada anak-anak, seringkali terjadi efek yang dominan pada saraf pusat seperti konvulsi dan koma, bradikardi, nadi lemah, apnea, dan juga kemungkinan hipertensi yang diikuti dengan hipotensi. Penanganan overdosis. Pengobatan yang intensif direkomendasikan untuk overdosis berat. Penggunaan vasopresor tidak disarankan. Oke guys, sekian tentang obat Iliadin oxymetazoline HCl 0,025% obat tetes hidung anak. Semoga bermanfaat. Silahkan komentarnya jika ada yang perlu dibahas atau diperjelas lagi ya. Sekali lagi terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.